Oke guys, selamat pagi. Berjumpa kembali di pagi hari ini. Seperti biasa ya, sudah tidak asing lagi, sudah tidak aneh lagi seperti ini perjalanannya. Jadi saya ini mau membandingkan antara lensa yang wide ini sama lensa yang standar bawaannya gitu, dari kamera SJ Cam SJ Legend ini guys. Ini saya cobain pakai lensa aftermarket gitu. Jadi beli sendiri gitu, bukan originalnya. Yang originalnya, nah ini yang video sebelah ya. Waktu itu memang awalnya saya pakai yang standar, kemudian saya pakai lensa yang 170 derajat. Walaupun bila misalkan udah nyampe ke ini, karena ada gyro sensornya mungkin tidak menjadi 170 ya, mungkin berkurang lah karena ada pengcroppingan untuk menyempurnakan kestabilan videonya guys. Nah kemudian di dalam pengeditan itu serasa berat. Karena apa? Karena distorsi yang pinggir-pinggirnya ini nih, yang cembung-cembungnya ini saya koreksi ya. Di pengeditan saya koreksi. Jadi kalau ini mah distorsi correction, tapi kalau di aplikasi, kalau di software itu tulisannya jadi lens correction. Jadi mengkoreksi lensa yang cembung-cembung, walaupun tidak begitu sempurna gitu ya, tidak terlalu lurus lah, masih ada bulat-bulat, tapi sehingga setidaknya tidak bulat seperti ini pinggirnya, jadi kayak fish eye gitu ya. Nah kemudian kemarin saya kembalikan lagi ke lensa originalnya, tapi saya kurang puas guys, karena terlalu ke depan atau terlalu ngezoom lah ya, ngecroppingnya, jadi kurang lebar. Sebenarnya sih tidak jadi masalah juga ya, walaupun agak-agak ngezoom atau ngecrop juga sebenarnya sih bagus-bagus aja, cuma tidak sesuai yang saya inginkan gitu. Nah makanya saya ini kembalikan lagi ke lensa aftermarket guys. Ya mudah-mudahan lebih bagus ya. Ya walaupun dalam pengeditan agak lama, terutama untuk renderingnya guys. Untuk renderingnya jadi lebih lama. Kalau misalkan ada color grading, nah itu tambah lama lagi. Kemudian ada lensa koreksi lensa, distorsi correction, tambah lagi lama. Jadi tambah-tambah ya. Terus misalkan kita pakai ya kayak tadi color grading, terus pencahayaan, gamma, saturasi kayak gitulah ya, tambah lama lagi. Kemudian apalagi kalau misalkan pakai ditambah sama watermark kayak yang di atas ini nih, yang di atas kiri atas ini, itu kan tambah lagi, itu ada animasi bukan gambar diem, tambah berat lagi gitu guys. Jadi maksudnya saya tuh ingin sudahlah gitu, segitu gitu, dari kamera itu original saja, tidak usah pakai apa-apa, karena itu akan menyingkat pengeksporan atau rendernya ya. Tapi apabila bentuknya seperti ini, agak bulat-bulat gini sih, kalau untuk jarak jauh sih tidak terlalu berpengaruh ya untuk gambar-gambar jauh. Tapi untuk gambar-gambar dekat seperti ini nih, tiang listrik ini kelihatan bulat kan kiri ini, ketika dideketin itu jadi semakin membulat gitu. Kadang juga ada yang tidak terganggu, tapi ada juga yang merasa terganggu dengan kondisi seperti itu ya guys. Nah bila dikoreksi gambarnya, nah akan saya koreksi dulu bentar. Nah apabila dikoreksi seperti ini gambarnya guys, emang agak ngecrop sih,
ngekrop, tapi pinggirnya tidak terlalu bulat teman-teman, tidak terlalu bulat ke pinggirnya. Ada teman-teman yang bertanya juga di TNT, Kang pakai kamera apa? Nah, saya itu pakai kamera biasa guys, kamera yang bukan yang bagus, karena terlalu mahal ya yang bagus-bagus. Ini yang biasa aja, SJ Cam SJ6 Legend gitu. SJ6 itu ada SJ Cam, SJ6 Pro, SJ6 Legend. Terus SJ Cam itu banyak ya, banyak jenisnya. Ada juga yang 360-nya yang baru-baru ada ya. Nah, saya itu yang Legend guys. Bisa lihatlah di deskripsi di bawah. Nanti saya simpan tokonya ya. Saya sematkan pembeliannya supaya tahu harganya segimana gitu. Kamera hanya seperti ini harganya berapa gitu kan. Kalau kamera yang bagus-bagus itu pasti di atas 5 juta guys. Itu udah oke lah. Ya insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya. Semua orang pun pasti ingin yang terbaik ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah mau ke jalan raya guys. Saya balikin lagi ke ini ya, tidak di color tidak di lensa correction lagi, biasa lagi ke bulat lagi. Nah gitu guys. Jadi kalau misalkan di pengeditannya terlalu banyak perbaikan ya, jadi prosesnya itu makin lama gitu, frame per secondnya tuh. Apalagi dengan durasi video yang 20 menit ke atas ya. Yang 10 menit pun kalau misalkan terlalu banyak, apalagi tambah warna, tambah keterangan, tambah gamma, kemudian di color-color yang lainnya, itu akan menambah RPM-nya jadi turun. Misalkan seperti 30 fps frame per second sama aja kan. Di pengeditan pun gitu per frame ya. Bentar guys, nyebrang dulu guys. Ini kalau tidak ada yang sadar ya nggak akan berhenti terus saya maju. Kalau nggak sadar mah ada. Ini udah di jalan raya Banjaran guys, seperti biasa saya udah sampai sini. Walaupun pagi-pagi tidak olahraga jalan kaki guys, pakai motor juga lumayan lah, rada ajrut. Jadi begitu guys maksudnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang punya pendapat bagus yang mana, apa yang biarin aja, yang kayak fish eye gitu, yang bulat tapi lebar, atau yang standar bawaannya agak ngejum tapi gambarnya tidak perlu digimana-gimana, atau yang widescreen yang lensa super wide ini tapi dikoreksi gitu. Cuma ya itu kendalanya berat dalam bukan dalam pengeditan ya, dalam rendering, dalam pengeksporan video. Karena tidak mungkin video itu diupload tanpa edit guys. Karena ada aja sesuatu yang kurang pantas untuk ditayangkan gitu. Jadi ada yang harus disensor, yang harus dilewat, terutama apabila kayak tadi ya, diam nunggu lama, terus macet lama, masa sih harus dibiarkan begitu saja. Kemudian juga kita kan harus dicirian ini video pakai watermark di atas. Itu sih sebenarnya opsional ya, tidak wajib. Tapi setidaknya ada identitas kita dalam video tersebut lah. Oke lah guys, gimana pendapatnya? Pendapat dari teman-teman semuanya silahkan aja ditulis di kolom komentar teman-teman. Masukannya seperti apa. Jadi sebenarnya penonton itu yang nonton ya, yang bisa merasakan bagaimana sih rasanya. Kayak saya yang
video yang ke Gunung Puntang itu pakai lensa standar guys. Terus yang ke Kiang Roke juga kamera standar. Terus yang di jalan-jalan di kota Bandung ada satu lah yang pakai lensa standar. Nah kesini kebanyakannya pakai lensa yang ini, lensa yang wide ini. Jadi gimana enaknya silahkan ditulis di kolom komentar teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan saya menemani teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang satu profesi atau satu genre ya, yang punya channel motovlog seperti ini. Kita berbagi pengalaman saja guys. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Masih bersama Ngecaprak Vlogger. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis dan juga tidak akan berdampak apa-apa terhadap kehidupan teman-teman semuanya. Justru akan menambah berkah teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.